Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang statika fluida atau fluida statis. Seperti yang kita ketahui, fluida adalah zat yang bisa mengalir, seperti zat cair atau gas. Sekarang kita misalkan ada segmen air memiliki luas A, tetapi yang kita tinjau hanya segmen kecil yang berbentuk persegi, sehingga ditulis dA karena ini hanya bagian kecil. A di sini vektor. Kenapa vektor? Karena kita tinjau bahwa permukaan ini memiliki vektor satuan yang tegak lurus elemen luas dengan arah keluar permukaan. Jadi ini entopi dA gitu ya. Dari gambar, gaya yang dilakukan oleh fluida pada segmen permukaan delta A adalah ini harusnya tidak cetak miring karena dia besaran vektor. Nah, gaya yang bekerja pada fluida sigma F sama dengan P dikali delta A. P adalah tekanan, delta A adalah luas keseluruhan. Ingat diferensial kalau hanya luasnya segmen kecil. Kemudian, kalau kita mencari tekanan, maka menjadi sigma F per sigma A. Ini tidak cetak miring. Kalau kita mau mencari tekanan hanya pada segmen kecil, maka di sini sigma maaf, kenapa saya sebut sigma delta ya? Maaf. Jadi P sama dengan limit delta A mendekati 0, delta F per delta A. Jadi kita buat luasnya mendekati 0 atau luasnya sangat kecil, sehingga tekanannya menjadi F per A. Jadi ini adalah rumus umum tekanan yang kita pelajari di SMA. P sama dengan F per A. Kemudian selanjutnya tekanan dalam fluida. Misalkan di sini ada fluida. Kedalaman keseluruhan adalah Y2 dari atas sampai bawah. Kemudian kita ambil segmen kecil saja yang berwarna abu-abu. Segmen fluida yang berwarna abu-abu ini tingginya dy. Kedalaman segmen yang abu-abu ini dari sini permukaan air ke sini adalah H. Tekanan di atas permukaan adalah P0. Kemudian ketinggiannya dari lantai bawah ya, dasar ini maksudnya sampai ke sini itu adalah Y1. Massa jenis air ρ. Kalau ke segmen airnya ini kita tarik ke sini, maka masing-masing dari sisi dari segmen ini mendapat gaya dari berbagai sisi. Cuman ini saling menghilangkan. Ini dengan ini, kurang ini dengan ini gitu ya. Yang sebelah sini saling mengurangkan. Tersisa hanya gaya di bagian atas dengan rumus P tambah dP dikali A. Ini adalah gaya dari bagian atas. Kemudian gaya bagian bawah adalah P dikali A. Kemudian ada lagi gaya apa? Gaya berat. Kenapa dia pakai diferensial? Karena ini hanya segmen kecil dari air yang kita ambil. dP ditambah dP karena di sini ada tekanan juga tambahan dari atas ya. Karena ada tekanan udara luar di sini. Nah, kemudian gaya yang diperhitungkan adalah gaya yang di sini dengan yang di sini saja. Sekarang kita tinjau kan fluidanya diam, berarti di sini berlaku hukum pertama Newton. Sigma F sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy juga harus sama dengan 0. Artinya jumlah gaya di sumbu X dan di sumbu Y juga sama-sama 0 gitu ya. Kemudian kita tinjau saja sigma Fy. Kenapa? Karena yang di sini diperhitungkan gaya atas dengan gaya yang di bagian sini. Yang positif adalah yang searah dengan berat. Berat arahnya ke bawah karena kecenderungan benda itu bergerak ke bawah. Jadi dW positif. Apalagi yang positif, yang ini juga positif. Yang negatif adalah ini karena arahnya ke A, ke atas, berlawanan dengan arah gaya berat. Ditulis minus PA sama dengan 0. Kemudian ini negatif pindah ke kanan jadi PA, lalu dikali silang P dikali A, PA, dP dikali A, dPA. Kemudian ada yang bisa dihilangkan? Bisa. Ini dengan ini habis jadi hilang. Kemudian tersisa dPA, dPA, dW pindah ke kanan menjadi negatif dW.
Kemudian dW ini bagaimana? Lihat ke sini. Berat sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Massa adalah massa jenis dikali volume. Sehingga massa di sini bisa kita ganti apa? Rho V ya, G-nya tetap G. Kemudian kita tahu bahwa volume dari segmen ini adalah luas dari ini, luas permukaannya dikali dengan dy. Karena ini kan bentuknya silinder. Jadi luas permukaannya ini dikali dengan ketinggiannya yaitu dy. Sehingga apabila di sini dw, maka tinggal apa di sini? Menyesuaikan saja V-nya diganti ADY, sehingga dW-nya A dikali G dikali DY. Coba kalian coret-coret nanti di buku, tulis pelan-pelan sehingga tahu asal muasalnya di sini tuh dari di sini. Kemudian di sini ada A, coret, tersisa dP sama dengan minus rho G DY. Kemudian kalau kita mau mencari dP per DY, berarti tersisa minus rho G. Lanjut ya. Tadi kita ke sini, dP yang ini. Tarik ke sini ya. Ini. Kemudian kalau kita mau menghilangkan diferensial, maka kita integralkan dari P1 ke P2. Lalu ini dari Y1 ke Y2. P2 ini yang mana? P2 posisi di atas. Posisi di atas ini P2 sama dengan tekanan udara luar. Sehingga kita ganti saja menjadi P2 sama dengan P0. Jadi di sini integral dari dP adalah P, ya kan? Integralnya P, kemudian dimasukkan batas atas, batas bawah, sehingga diperoleh P2 kurang P1. Yang ini jadi rho G. Yang ini jadi apa? Integral dy. Integral dy menjadi Y. Batas atas Y2, batas bawah Y1, sehingga jadi begini. Lalu Y2 kurang Y1 itu tidak lain adalah kedalaman. Kalian perhatikan gambar. Y2 kedalaman keseluruhan dikurang ketinggiannya. Jadi apa? Tersisa H. Lihat gambar ya. Kemudian di sini P2 diganti P0. Jadi P0 kurang P1 sama dengan minus rho GH. Kita pindah. P1 itu adalah P. Ya, jadi P1 kita ganti. P1 itu di sini. Di sini nih. Di wilayah daerah di bawah sini. Kita ganti saja dengan P, kemudian P0-nya kita pindah ke kanan. Oh maaf, ini hanya dipindah-pindah saja ya. Jadi kita cari P1-nya jadi P, P0 dipindah-pindah. Hanya pindah-pindah ruas saja ini ya. Nanti dapatnya P sama dengan P0 tambah rho GH. Kalian sebaiknya dicoba memindah-pindah ruas ini supaya dapat ini. Nah, rho GH ini disebut tekanan hidrostatis. Yang rho GH ini, tapi kalau ini keseluruhan, ini disebut dengan tekanan mutlak. Karena kita di sini menambah dengan tekanan udara luar jika baknya terbuka. Di sini kan baknya terbuka. Nah, kalau yang ini tidak usah dulu, tapi semoga kalian bisa membacanya. Selanjutnya adalah hukum Pascal dan hukum Archimedes. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair yang tertutup diteruskan ke setiap bagian dari zat cair dan dinding-dinding tempat fluida tanpa mengalami perubahan nilai. Nah, secara matematis, hukum Pascal ini ditulis sebagai P2 kurang P1 atau apa? Tekanan tadi kan gaya perluas, jadi F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Kemudian untuk hukum Archimedes itu rumusnya bisa ditulis pernyataannya dulu ya. Setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida mendapat gaya apung berarah ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Persamaan matematisnya FA sama dengan rho G V aksen. V aksen ini adalah volume zat cair yang dipindahkan sama dengan VBF. Jadi itu ya, gaya apung yang dialami benda sama dengan rho G dikali VBF, volume zat cair yang dipindahkan. Dan tidak lain apa kalau VBF, volume benda yang tercelup pada fluida. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, kita lihat yang ini aja.
ada beberapa kasus kalau bendanya tenggelam, itu gaya ke atasnya pasti kurang dari berat benda. Kan gayanya ke atas, tapi dia lebih berat, berarti dia berada di bawah. Kemudian, dan syaratnya apa kalau mau tenggelam? Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sedangkan yang ini apa? Gayanya apa? Kalau dia terapung, di sini supaya terapung prosesnya adalah dia bergerak ke atas. Berarti gaya apungnya harus lebih besar daripada berat benda. Dan di sini massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Kalau dia melayang, tidak berada di atas, tidak berada di bawah, itu gaya ke atas sama dengan berat benda. Dan di sini massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, ini yang kemarin ya. Sekarang kita lihat dulu. Jadi tadi kita belajar penurunan rumus hukum hidrostatika ya, yang rho GH itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat yang di sini? Kemudian ada soal juga. Nah, kita coba yang ini dulu. Permukaan air dalam tangki penyimpanan berada 10 meter di atas keran dapur. Tentukan tekanan hidrostatis air pada keran. Karena pertanyaannya tekanan hidrostatis, berarti hanya apa? pH ya, atau tekanan hidrostatis rho GH. Rho-nya untuk air 1000, G-nya 10, kedalamannya 10. Jadi dapatnya 100.000 Pascal. Atau diubah ke kilopascal menjadi 100 kilopascal. Kemudian jika begini, sebuah kolam renang ukurannya 15 kali 10 pada bagian dasarnya datar. Kolam ini diisi air sedalam 5 meter. Berapa besar gaya yang dikerjakan oleh air pada dasar? Kita hitung dulu, terus diketahui dulu. Panjangnya 15, L-nya 10, lebarnya kedalamannya 5. Kita bisa menggunakan cara cari massanya. Massa sama dengan rho V. Jadi massa air rho dikali volumenya apa? Karena diisi penuh, berarti volumenya adalah volume air sama dengan volume kolam renang, yaitu panjang, lebar, kali kedalamannya. Nanti diperoleh massa air adalah 75 kali 10 pangkat 4 kg. Kemudian gaya sama dengan berat. Ya, gaya sama dengan berat gaya yang dikerjakan air pada bagian dasar kolam sama dengan berat keseluruhan air di kolam itu. Maka kita cari W-nya sama dengan M dikali G. Massanya adalah yang ini, percepatan gravitasi sekian, dapatnya seperti ini. Ini adalah gaya yang dikerjakan oleh air pada bagian dasar kolam. Dengan cara lain, yang biasa juga boleh,
pakai tekanan hidrostatis rho GH. Rho-nya 1000, G-nya 10, kedalamannya 5. Jadi diperoleh tekanannya adalah sekian Pascal. Karena dicari gaya pada bagian dasar, jadi apa kalau gaya? Tekanan dikali luas, sehingga pH dikali luasnya apa? Luas dasar kolam, karena pertanyaannya pada bagian dasar. Sehingga panjang dikali lebar. Tekanannya dapat dari sini, panjangnya 15, lebarnya 10, hasilnya sama. Ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri, kurang lebih saja. Nah, ini penerapan dari hukum Pascal. Gaya sebesar 2,5 Newton diberikan ke penyedot jarum suntik. Diameter penyedotnya 1,3, sedangkan diameter jarumnya 0,2 mm. Berapa besar gaya yang bekerja pada cairan vaksin yang meninggalkan jarum? Jadi di sini F1-nya adalah 2,5 Newton. Karena kita ambil gaya yang kita berikan ke penyedot jarum, berarti gaya ini dari tangan 2,5 Newton. Diameternya penyedot ini, yang ini nih, penyedot ini 1,3, sedang D2 diameter jarumnya, jarum di sini 0,2, dan diubah ke senti ya. Sejajar kalau ini senti, kalau meter semuanya meter. Tulis hukum Pascal. Kemudian yang dicari apa? Gaya yang bekerja pada cairan vaksin kan? Berarti itu F2. Cairan vaksin. Jadi kita ambil F2. F2 cairan vaksin yang meninggalkan jarum, berarti pada jarum ya. Sama saja F2 karena di sini A2-nya kita ambil pada jarumnya. Diameter 2 ini diameter jarum, berarti F2 ini adalah gaya pada jarum. Di jarum itu nanti ada cairan vaksin kan? Nah, berarti benar saja F2. Ini saja dikali-kali silang ya, nanti dapat A2 per A1 kali F1. Karena diameter berarti kan dia pakai luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah 1/4 pi D kuadrat. Kalau dia variabel 2 berarti variabel 2, kalau variabel 1 variabel 1. Tinggal kita coret-coret yang sama, kemudian kita sederhanakan jadi kayak gini, D2 per D1 pangkat 2 kali F1. Tinggal ditulis saja D2-nya berapa, D1-nya berapa, begitu ya. Nah, D1-nya sekian, D2 sekian, D1 sekian, ini F1-nya tadi ya. Dihitung dapatnya seperti ini. Kita cari yang mudah dulu. Nih, contoh dari gaya Archimedes. Sebuah bola berdiameter 8 cm dan massa jenis sekian. Berapa gaya yang dibutuhkan agar bola tersebut tenggelam? Tulis ya, diameter bola ini ubah ke meter. Massa jenis bola sekian. Berapa gaya apungnya ya? Bukan. Gaya yang dibutuhkan agar tenggelam. Kalau tenggelam syaratnya apa? Paling tidak dia harus lebih besar tuh daripada gaya apung. Jadi kita coba cari dulu gaya apungnya. Gaya apungnya rho F kali G VBF. Massa jenis fluida kali percepatan gravitasi kali VBF. Rho F-nya berapa? Massa jenis fluidanya 1000, kemudian gravitasi 10, volume bola. Karena dia dicelupkan keseluruhan berarti jadi volume bola kan tenggelam, berarti bolanya keseluruhan itu masuk ke dalam air, berarti VBF-nya adalah volume bola sendiri. Tinggal dicari volume bola apa? 4/3 pi D pangkat 3. Jadi dimasukkan 4/3 pi, pi-nya 3,14, diameternya sekian, nanti dapatnya ini. Ini ada kesalahan, berarti gaya itu Newton ya. Kemudian ini apa? Newton. Nah, gaya yang dibutuhkan itu harus apa? Kalau dia tenggelam di dalam air itu maksudnya di sini bukan tenggelam sih. Apa ya? Tercelup semuanya begitu. Nah,
Kalau tenggelam itu kan nanti yang dipikirkan harus di dasar ya. Kalau harus di dasar tadi apa? Beratnya harus lebih besar daripada gaya apung. Jadi kalau kita ingin agar agar bolanya tercelup semuanya dalam air, maka minimal gayanya itu 21,4 Newton. Minimal. Kalau tidak seperti itu, nanti apa yang terjadi? Bendanya tidak akan tenggelam. Nah, itu contoh-contoh soal sederhana. Tapi yang ditekankan di sini untuk kalian adalah penurunan rumusnya tadi. Oleh karena itu, coba kalian ditulis ulang yang Ibu kemarin bilang temukan formula. Di sini ditemukan formula ini, ditulis kembali untuk mencari ini, tekanan hidrostatis. Tinggal ini sudah ada kisi-kisinya kan semacam LKS, ditulis ulang, nanti 3 hari sebelum UAS dikumpulkan. Jadi coba diturunkan yang ini. Kemudian juga hukum Archimedes. Kalian ingat-ingat saja F1 itu ada sudah di sini, tinggal diisi saja. Tambah F2 terus diikuti saja langkah-langkah ini, nanti dapat terakhirnya. Nah, jadi itu ya. Kerjakan yang hukum tekanan. Ini namanya hukum pokok hidrostatika sih. Jadi yang ini dengan hukum Archimedes sampai dapat apa rumus hukum Archimedes. Ya, kalau yang ini tidak usah. Nah, itu saja dari Ibu. Coba diturunkan rumusnya ya. Yang penting adalah rumusnya. Ya, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.